dirempuk. Terus tubruk aja maju dulu. pelan-pelan, Bu. Terus maju. Langsung halangan, awas. Punten. Awas cek panas. Iya. Urusan negara yang kecil. Dokter. Baik, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita dari jajaran Polres Cimahi, dalam hal ini Satreskrim Polres Cimahi, akan melakukan rilis terkait tindak pidana kekerasan seksual di mana korbannya adalah seorang disabilitas. Ya. Ini berawal dari keinginan, berawal dari kecurigaan dari keluarga korban yang melihat bahwa korban itu terlihat berbadan dua. Ya. Begitu ditanyai oleh keluarga korban, jadi kebetulan korban ini karena dia penyandang disabilitas, jadi mohon maaf, pikirannya terlihat seperti anak yang baru berumur 3 tahun. Nah, begitu ditanya oleh keluarga korban, yang bersangkutan hanya menyampaikan takut dalam bahasa Sunda, ya. Dia mengatakan cieun. Ya. Kemudian terus didekati oleh keluarga korban, akhirnya keluarga korban mencoba mengecek ke rumah sakit dan ternyata memang betul korban sedang berbadan dua. Setelah dimintai keterangan, baru diakui oleh korban bahwa korban itu dilakukan kekerasan seksual oleh seseorang, ya, oleh seseorang yang ternyata merupakan pamannya sendiri. Ya. Perlu diketahui bahwa kejadian itu sendiri itu berawal dari adanya kejadian longsor di daerah di daerah Padalarang, Bandung Barat, yang pada saat itu memang longsor. Kebetulan keluarga korban ini rumahnya terdampak, sehingga mereka mengungsi ke keluarganya, ya, untuk sementara. Nah, beberapa lama mereka di sana, kemudian keluarga korban itu direlokasi. Nah, namun untuk mempersiapkan hal tersebut, korban masih tinggal bersama dengan pamannya. Pada kesempatan itulah pamannya tersebut, ya, itu melakukan kekerasan seksual kepada yang bersangkutan itu sebanyak 4 kali, sehingga mengakibatkan korban hamil, dan saat ini korban sudah melahirkan dan anaknya. Akhirnya kita melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan, dan kita amankan tersangka bersama dengan bukti-bukti yang memang pada saat itu korban dilakukan kekerasan seksual. Untuk kekerasan sendiri itu dilakukan di sekitar rumah, ya, dan di kebun. Kemudian modusnya sendiri adalah bahwa pelaku memanfaatkan kerentanan korban, ya, sebagai penyandang disabilitas yang mempunyai ketergantungan hidup terhadap pelaku, sehingga korban mau tidak mau mengikuti kemauan dari pelaku itu sendiri. Untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal 6 huruf C, junto pasal 15 huruf A dan huruf H Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
dengan ancaman hukuman paling lama 16 tahun. Dan perlu diketahui juga bahwa ternyata pelaku sebelum melakukan terhadap korban juga pernah melakukan juga kepada penyandang disabilitas juga, ya, yang mengakibatkan korbannya yang sebelumnya juga hamil dan sempat dinikahi secara siri kemudian diceraikan. Jadi kalau kita melihat bahwa korban ini adalah korban kedua dengan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku. Oke, ada yang tanyakan? Pelaku hidupnya sendiri atau gimana, Dan? Ada keluarganya. Jadi di rumah tersebut memang tinggal dia bersama keluarganya, ada istri dan ada anaknya. Kalau motif dia melakukan itu untuk apa, Dan? Untuk kepuasan ya. Jadi karena mungkin si korban ini kan penyandang disabilitas, dia punya kekurangan, kemudian tidak bisa berteriak ya, untuk menyampaikan karena dari korban sendiri itu dia keterbelakangan ya. Jadi pemikirannya masih dianggap bahwa dia masih kecil, umur 3 tahun. Padahal dia udah dewasa. Karena korban ini kan tinggal di situ, dia merasa takut, ya, dan korban ini kan merasa tergantung, dan dia kan pamannya, gitu. Jadi mau tidak mau dia dipaksa untuk melakukan itu. Satu rumah, Pak? Iya, satu rumah. Karena dia satu rumah karena pada saat itu korban beserta keluarganya itu kan kena dampak longsor. Setelah sudah berumur 6 bulanan ya, sekitar 6 bulan dalam keadaan hamil, keluarga korban curiga ya, kok anaknya ada kelainan dalam bentuk tubuh. Nah, kemudian diperiksalah ke rumah sakit dan ternyata memang yang bersangkutan sedang berbadan 2 alias hamil. Kalau pelaku memiliki istri, Pak? Ya, memiliki istri. Karena tinggal di sana tuh beserta dengan keluarga pelaku sendiri. Ada istri dan ada anak. Umur berapa? Ini kan 2 kali dilakukan ya. Ini apakah ada kelainan juga dari pelaku? Nah, ini yang sedang kita gali ya, karena kita pun melihat dari korban yang pertama itu penyandang disabilitas juga, nanti kan dinikah walaupun secara siri dan memang sudah diceraikan. Nah, nanti kita akan melakukan penyidikan terkait dengan hal itu. Umur berapa, Dan, pelakunya? Pelakunya sendiri itu berumur 62 tahun. Ya. Umur kedua. Kelima ya, umur. Nah, ditanyakan lagi? Cukup. Nah, kebetulan kita di sini juga didampingi dari Komnas Disabilitas ya. Nanti di sini kita akan menyampaikan ada 2 kejadian yang memang korbannya adalah penyandang disabilitas. Yang pertama terkait dengan tindak pidana kekerasan, nanti untuk yang kedua terkait dengan tipu gelap, di mana pelakunya memang mencari kelemahan-kelemahan dari korbannya. Dari sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alboin Samosir dari Komisi Nasional Disabilitas. Pertama, kita harus sepakat tidak ada ruang untuk pelaku kekerasan seksual. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Komisi Nasional Disabilitas menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Kapolres Cimahi dan juga jajarannya yang dengan gerak cepat menangkap pelaku kekerasan seksual, terlebih yang menjadi korbannya adalah penyandang disabilitas. Ini tentu saja menjadi sebuah hal yang paling mengerikan, karena bagaimanapun Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, penyandang disabilitas merupakan warga negara yang sangat rentan, sehingga sangat disayangkan oleh kita atau mungkin oleh kita semua ketika kedisabilitasannya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, apalagi untuk melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu, saya sangat sepakat tadi, pelaku memang harus diancam secara maksimal, dan sebagaimana amanat Undang-Undang TPKS, pelaku dapat ditambahi ancaman hukuman 1/3. Karena apa? Tidak ada ruang untuk pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, tadi pesan dari Ketua Komisi Nasional Disabilitas kepada saya,
apresiasi kepada Polres Cimahi atas tindakan cepatnya. Semoga ini bisa ditangani dengan baik dan lancar dan pelakunya segera diproses sampai ke tahap pengadilan seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kasus penipuan dan penggelapan terhadap itu nanti saja ya. Yang pasti dari kami sangat mengapresiasi dan mendukung proses-proses penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual ini. Karena bagaimanapun penyandang disabilitas dengan adanya Undang-Undang 8 tahun 2016 sudah dilindungi. Terima kasih. Baik, jadi rekan-rekan perlu disampaikan ya, kepada masyarakat luas. Jadi kembali lagi saya sampaikan, tidak segan-segan bahwa kami dari jajaran kepolisian khususnya Polres Cimahi dalam hal ini itu akan memberikan pelayanan ya kepada siapapun, termasuk dari masyarakat dari